Semua duduk siap gerak, berdoa mulai. Hari ini adakah yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua, alhamdulillah. Nah, sekarang untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Berkibarlah Benderaku bersama-sama. Tentang Kalimat efektif, Bu. kalimat efektif. Bagus sekali Mas Adit masih ingat. Di sini Bu Eni akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, murid dapat menemukan kosakata tidak baku pada teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah dengan tepat. Yang kedua, murid dapat menentukan kosakata baku dari kosakata tidak baku yang ditemukan pada teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah dengan tepat. Yang ketiga, murid dapat menyajikan bagian informasi penting yang diperoleh dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah dengan kreatif. Yang keempat, murid dapat menganalisis kewajiban anak dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kelima, murid dapat menyajikan peta pikiran mengenai dampak tidak melaksanakan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, untuk meningkatkan semangat belajar kita, mari kita melakukan tepuk the best. Masih ingat? Masih, Bu. Nah, siap melakukan tepuk the best? Siap, Bu. Oke, dengan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Ya, tepuk tangan untuk kita. Oke. Di sini Bu Erni ada sebuah teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Pensil Si Kecil yang Amat Penting. Ya, sebelum itu Bu Erni mau bertanya, siapakah yang menemukan pensil? Anak-anak sudah tahu? Belum, Bu. Belum, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, silahkan anak-anak diamati dulu PowerPoint yang Bu Eni tampilkan. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Coba dibaca Mas Irfan. Pernahkah terbayang? Ya, paragraf kedua. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Ya, terima kasih Mas Irfan. Dilanjutkan paragraf selanjutnya Mas Gofan. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya mulai abad 19 Faber-Castell, Stadler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan
belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, itu. Terima kasih Mas Adit. Bu Erni mau bertanya, di manakah tadi tempat ditemukannya pensil? Inggris, Bu. Di Inggris, betul sekali. Pada tahun berapa Mbak Kalista? 1564. Iya, 1564. Pada awal ditemukannya belum berbentuk pensil seperti yang kita punya sekarang ini. Nah, kemudian disempurnakan di mana? Di mana Mas Yoga? Di Jerman. Apa itu kata tidak baku? Nah, nih, kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Nah, ciri-ciri kata yang baku, ciri-ciri kata yang baku itu yang pertama tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang kedua, pemakaian imbuhannya jelas dan benar. Yang ketiga, sesuai dengan konteks kalimat. Dan yang keempat adalah tidak rancu. Sekarang coba anak-anak temukan kata tidak baku dalam teks ini. Urut apa Mbak Kalista? Gimana sih? Gimana sih? Apa Mas Adit? Dibikin. Dibikin. Ya, ada lagi teman yang lain menemukan? Ada Apa Mas Sandra? zaman. Zaman. Ya, ada lagi tidak anak-anak? Apa Mas Gofan? Modern. Modern. Penting banget. Lalu Zaman, Bu. tadi sudah disebutkan Mas Sandra. Gak bisa. Gak bisa. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih itu tidak baku Mas Gofan? Tidak. Yang baku apa? Bagaimana? Bagaimana? Bagus. Paragraf kedua. Zaman. Zaman. Yang baku apa Mbak Kalista? Zaman. Zaman. Terus apa lagi? Nah, sudah paham perbedaan antara kata baku dan tidak baku? Sudah, Bu. Silahkan membentuk kelas ini menjadi 3 kelompok. Masing-masing terdiri dari 3 dan 4 orang. Ya, dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 namanya Mas Irfan, kelompok 2 Mbak Alika. Mas Chandra, kelompok 3 Mas Adit. Nanti silahkan dibaca dengan teman sekelompoknya. Paham? Tetapi sebelum itu kita buat dulu kesepakatan. Lembar kerja pertama selesai dalam berapa menit? 5 menit. 5 menit. Ada. Nah, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Silahkan dibaca dulu petunjuknya. Kalau sudah, baru dikerjakan.
yang terakhir ya. Oke. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan bagian informasi penting yang berjudul pensil si kecil yang amat penting. Informasi penting pertama, zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang. Adakah tanggapan dari kelompok 1 dan 2? Saya dulu Silakan Mbak Kalista. membacanya kecepatan. Terlalu cepat. Oke, diterima Mas Gofan? Ya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukan pada tahun 1564 di Barat ke Inggris. Silakan kalau ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3. Saya dulu Mbak Alika, silakan. kurang jelas. Membacanya kurang jelas. Ya Mas Irfan. Ada lagi? Tidak. Oke, diterima ya Mas Irfan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Informasi pertama, zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Silakan kelompok 1 dan 3 jika ada tanggapan. Bu, Ya, Mas Adit. membacanya kadang cepat, kadang lambat. Membacanya kadang cepat, kadang lambat, belum konsisten ya Mbak Kalista. Diterima? Ya, ada lagi dari kelompok 1? Sudah? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bu Ermi tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang kata baku, kata tidak baku, informasi penting? Bagaimana perasaannya? Senang Senang. Semangatnya kenapa? mendapat ilmu, Ya, mendapat ilmu. Lalu bisa mengetahui kosakata tidak baku dan kosakata baku. anak-anak, ketika anak-anak belajar itu harus memiliki sikap bagaimana? Disiplin, tanggung jawab. Nah, belajar itu merupakan kewajiban seorang pelajar. Benar atau tidak? Benar. Nah, ketika kewajiban itu dilaksanakan, maka akan berdampak baik untuk kita. Kemudian, jika tidak dilakukan, maka juga akan berdampak buruk untuk kita. Sebelum kita mengetahui dampaknya, Bu Erni bertanya, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Anak-anak, apakah anak-anak di kelas ini sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik? Dan silakan anak-anak amati PowerPoint yang ditampilkan Bu Erni. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga bisa mendapat haknya secara layak. Nah, kewajiban itu ada di dalam 3 lingkup. Yang pertama dalam lingkup keluarga atau di rumah, yang kedua di lingkup sekolah, yang ketiga di lingkup masyarakat. Nah, karena kalian tadi adalah seorang pelajar, kan ketika ditanya Bu Eni, sudahkah kalian bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya? Sudah. Nah, sekarang kewajiban apa yang kalian sudah lakukan di sekolah ini? Piket kelas, Bu. Mbak Alisa? Piket kelas. Piket kelas. Kemudian apa lagi? Belajar mati guru. Belajar, Mas Irfan, Mas Gofan? Menghargai guru. Sekarang dampak ketika kita melakukan kewajiban dengan baik apa? Mendapat hak secara layak. Mendapatkan hak secara layak. Nah, contohnya kalian, Mas Yoga misalnya, kamu melakukan atau melaksanakan kewajibanmu piket kelas. Nah, kalau piket kelas kamu laksanakan, maka kamu akan mendapatkan dampak yang baik. Dampaknya apa? Apa? Lah, lingkungannya menjadi bersih. Karena kita sudah dibagi menjadi 3 kelompok, tidak usah membagi menjadi 3 kelompok lagi. Kelompoknya tetap saja ya. Kelompoknya tetap.
bersih dari sekolahan. Silakan ada tanggapan dari kelompok lain. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah bagus? Sudah. Oke, gambarnya sudah bagus? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tidak melaksanakan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sanksi dari sekolah. 2. Tidak mendapatkan nilai. Silakan kelompok 1 dan 3 memberikan saran atau tanggapan. Mas Adit, ya benar ya. Gambarnya aneh. Warnanya kurang jelas, Bu. Warnanya kurang jelas. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kenapa tidak melaksanakan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tidak mendapatkan nilai. Kedua, mendapat teguran dari guru. Apa Mas Chandra? Tulisannya kurang rapi. Tulisannya kurang rapi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar tentang kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Menurut Bu Erni, semuanya bagus. Hanya saja tadi ada beberapa teman yang memberikan tanggapan nanti bisa untuk perbaikan ke depannya. Materi apa yang anak-anak paling sukai? Bapak tidak melaksanakan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan hari ini, kita sudah belajar tentang apa saja? Menemukan kosakata baku. Dan apa lagi? Menemukan informasi penting. Menemukan dampak negatif kewajiban. Menemukan dampak negatif kita melaksanakan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Silakan dikerjakan secara individu. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan kalau sudah dikumpulkan ke depan. Anak-anak belajarnya lebih giat lagi agar hasilnya bisa maksimal, ya. Ya, Bu. Untuk anak-anak yang tadi mendapatkan tanggapan dari teman-temannya, jangan berkecil hati karena tanggapan dan saran dari teman-temannya itu merupakan perbaikan untuk pekerjaan kita selanjutnya, ya. Dikerjakan tugasnya di buku paket halaman 108, ditulis di buku tugas, ya. Ya, Bu. Jangan lupa nanti dikerjakan belajarnya maghrib, ya dikerjakan maghrib di rumah gitu. Kalau ada yang tidak bisa ditanyakan kepada keluarganya. Menurut anak-anak, kelompok mana yang hari ini pekerjaannya paling bagus? Dari yang pertama tadi membuat bagan, kemudian terakhir membuat peta pikiran. Ayo, kelompok mana? Kelompok berapa? 3. Oh, berarti juara kita hari ini adalah kelompok 3. Itu sinar-sinar. Oke, inilah juara kita. Tepuk tangan lagi. Bu Erni, akhiri pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Ditutup dengan doa. Silakan yang memimpin hari ini. Giliran yang memimpin doa sebelum pulang adalah Mas Abel. Silakan. Di tempat duduk silakan berdoa mulai. Doa sekali. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Silakan boleh berkemas dan pulang.